Mereka bagian dari memang dari PKK sedang ada di sini. Ya kita paling tidak bagaimana berdiskusi untuk menyampaikan ini, Pak. Tapi kegiatan akan tetap kami lakukan. Kita lanjut aja lah. Ya. Tidak. Kami di sini. Kami tahan. Pak manajer yang membenturkan kami hari ini. Lanjut. Jangan ada memprovokasi, aku minta tolong ini. Santai dulu. Kami ingin kasih jalan, media kasih masuk, jalan. Tunggu. Media. Datang lagi malam hari sabar. Ada masuk. Tommy maju. Pembayar yang apa? Jadi supaya ini Bang Manoyer ini. Jadi pada intinya kita juga sudah berpikir Pak. Oh, Pak manajer basket pada intinya. Menempatkan ke rumah adat, itu ada para datuk yang menunggu. Silakan dari pimpinan Bapak ataupun silakan bersilakan ke sana. Kami akan tidak di sini dan kami pastikan tidak akan ada chaos di sini, Bapak. Itu yang kami jamin. Dan pihak polisi Bapak kan dengar, kami juga sudah surati sampai ke Bapak. Ya, kita juga tim hukum dari adat Melayu di sini. Kita akan pastikan tidak akan ada chaos. Pada intinya jangan dihalangi. Karena satu grup kita kalau kita ada mau melihat, kita akan dampingi. Tidak ada masalah, kita akan buka. Kita proses, kita akan dampingi. Kami tunggu. Ada Bang, kami panen. Kami tetap panen, Bang. Kami tahu kami panen. Kami tidak mau lagi kerja sama-sama Turganda. 30 tahun kami disiksa. Tolong tenang. Harganya ada panglima semua sini tolong. Mak, kenapa sah? Tapi kalau kita bicara hanya dari Bapak juga Udah 3 bulan. pada intinya kami akan jalan dan kami pastikan investasi. Oke, Bapak silakan koordinasi ke pimpinan dan pimpinan akan bicara kepada data silakan. Apa perintah di atas kami pun. Makanya kan Pak, pada intinya Pak manajer basket, kami di sini mengedepankan 1 atau 2 Pak. Makanya mana dulu kayak gitu. Sudah masuk di dalam bir. Masuk di dalam bir juga. Makanya betul itu kita dia udah tahu lah Pak keadaan seperti apa. Itu Pak. Makanya kita mohon, kita sudah kooperatif. Saya mohon sekali Pak untuk secara pribadi sama Bapak, ya Bapak pun tahu keadaan sebenarnya ya Bapak kooperatif pada kita. Bapak silakan Biar kami ke sana. Ya, yang penting kami butuh waktu juga masang simbol adat. Ya. Nah, jadi itulah kami jalankan dulu, Pak. Oke, Pak ya. Ya, kita buka ya, Pak. Buka. Kita buka ya. Buka. Oke. Awal aja, Pak. Tolong ambilkan masalah, Pak. Enggak penting yang mana aman. Aman itu semua begitu nanti. Ya, janji Pak ya, cuma memasang begitu. Iya, Pak. Bapak negosiasi pulang siap. Siap. Mana yang jaga? Apa kalau Pak Nando yang komunikasi di sana nanti? Kepada kawan-kawan
saya harap tetap tenang, dalam artian kegiatan tetap bisa kita laksanakan. Agenda pertama kita memasang simbol tubuh kita. Tolong kita dan saudara Nias ini merupakan satu persaudaraan. Saya harap jangan ada yang memprovokasi atau jangan ada yang terprovokasi. Kita harus paham antara kita dan masyarakat suku Nias adalah sama-sama korban. Sedangkan saudara-saudara kita juga dari suku Nias sampai hari ini banyak hak mereka yang tidak dipenuhi perusahaan. Jadi pada intinya, tolong saya minta jangan ada yang berpikir atau berniat untuk memprovokasi baik dari pihak kita maupun dari masyarakat suku Nias. Saya mohon dengan sangat hormat kepada kawan-kawan. Terima kasih. Ya. Aman itu Pak ya, aman. Ya, kepada saudara kami, karyawan-karyawati yang di perusahaan sektor bandara Tokasai, kita izinkan atau pimpinan mengizinkan masuk, pasang itu simbol adat Melayu di dalam ini. Tetapi sebenarnya jangan dijawab saya. Itu aja, ya, jangan dijawab. Karena kita di sini damai, bukan membuat kerusuhan. Ya, tetapi kepada saudara saya, jangan yang ada berbuah anarkis, ya. Dan begitu juga kepada saudara kami dari suku Melayu, kenapa Oranias atau cewek Oranias sudah ada di pihak Melayu? Siap. Hidup suku Nias! Kita saudara. Jangan mau dia di rumah. membantu memberikan pengamanan kepada bersama dan Ramil Kapolsek memberikan pengamanan lah, jangan ada yang kewas, jangan ada yang bentrok aja. Terapkan oleh Agrinas. Namun ada emang yang diklaim oleh masyarakat adat kita ya, lebih kurang 3.000 hektar itu. Nah itu nanti akan di KSU-kan oleh apa namanya oleh negara. Kalau salah kami membuat ini atau memasang lembayung ini, atau enggak? Itu aja. Kalau apa pidana nanti pun saya angkat aja, karena Pak Kanil pun ada di sini. Kalau merasa bersih, kita ada dulu kita. Jadi Kita tadi Bang, aksi kita sebagaimana permohonan dan pemberitahuan yang kita sampaikan ke seluruh instansi mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, baik hasil perjumpaan kita dengan pihak Agrinas di Jakarta kemarin dan sama pihak tim pelaksana PKH pusat, yang pada intinya yang satu yang perlu saya sampaikan bahwasanya hari ini kami selaku kuasa hukum masyarakat suku adat Melayu Rantau Kasai, dan dengan ini bukan mengambil ataupun merebut lahan PT Torganda, karena seyogianya mengutip kalimat pihak PKH yang ada di sini bahwasanya tidak ada lagi hak PT Torganda di sini, karena sesungguhnya sejarah menyatakan tanah ini adalah merupakan tanah hak ulayat masyarakat adat Melayu Rantau Kasai. Itu yang pertama. Yang kedua juga di sini kami berjumpa dengan masyarakat kami yang kebetulan ada sebagian hampir rata-rata bersuku Nias dan Batak, yang pada intinya juga mereka juga sebenarnya orang-orang yang selama ini patut diduga tidak diberikan haknya oleh PT Torganda. Kami juga selaku kuasa hukum berdasarkan rasa empati dan hati nurani kami serta tanggung jawab kami sebagai bagian dari Ceterwangsa, kami juga akan melakukan perjuangan secara hukum menyangkut hak-hak dan membela hak-hak selain masyarakat Tambusai, masyarakat adat suku Melayu. Kami juga akan membela hak-hak masyarakat atau korban dari
ketidakadilan dari pihak PT Torganda. Dalam hal ini termasuk seluruh masyarakat yang bertempat dan yang selama ini bekerjakan secara semena-mena, yang patut juga secara semena-mena dilakukan oleh pihak PT Torganda. Baik itu menyangkut pesangon dan hak-hak yang lainnya, terutama sampai saat ini mereka tidak pernah menerima SK, padahal berdasarkan undang-undang itu diminta atau tidak diminta, itu hak mereka, tapi hari ini tidak mereka dapatkan. Pada intinya, sebagaimana maksud dari Perpres nomor 5 tahun 2005 yang diciptakan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita mendukung penuh bahwasanya harus terjadi kemandirian ekonomi di tengah-tengah masyarakat, baik itu masyarakat adat Melayu Rantau Kasai maupun masyarakat yang berada di sekitar areal tanah ini tersebut. Jadi pada intinya masyarakat adat hanya memperjuangkan dan mengambil apa yang haknya terdahulu berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan ke pihak PKH, ke pihak Agrinas, baik itu tingkat lokal maupun tingkat pusat. Mungkin itu langkah-langkah kita dan selanjutnya kita akan berkoordinasi bagaimana caranya bersama-sama dengan masyarakat atau korban-korban dari pihak yang diduga korban-korban dari pihak PT Torganda untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja melakukan segala kegiatan di atas areal tanah wilayah ini secara profesional dan proporsional. Untuk agenda hari ini dari masyarakat adat Rantau Kasai, yaitu yang pertama seremonial pemasangan simbol adat, yang kedua perawatan beriringan dengan kegiatan lainnya. Dalam hal ini nampaknya sudah selesai dilaksanakan. Harapannya tentu kita dari masyarakat adat berharap kepada Perusahaan Torganda dengan harapan masyarakat hak wilayah tersebut bisa dikembalikan ataupun dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Kalau aktivitas tadi Kita dari sini masuk ini campur ya, yang udah terima saja dulu untuk dari kan pakai yang sini dia belum tujuh. Jam 5 nampak pemandangan dulu. Nampak ada lihat. Kasih jalan. Itu nak ada kuku dah itu tak?
Turun kita ke bawah. Aku nggak bersih dong musiknya anak. Sama-sama kita tinggal yang tadi tuh. Ada malto udah pisau. Dan kami di sini sebagai karyawan bingung di mana kami ini. Merasa korban. Tapi selama ini Pak, bukannya kami enggak mengikuti peraturan perusahaan. Kami mengikuti peraturan perusahaan, semakin kami ikuti semakin diijak. Nah, makanya kami sekarang biar tahu kami bukannya orang bapak mempengaruhi kami. Cuma menjelaskan orang bapak sama kami sebagai karyawan di sini. Plasma Air Tokasai. Maksudnya itu apa nanti hak-hak mereka tidak menjadi hilang. Mulai dari pesangon dan lain-lain sebagainya. Inilah yang menjadi pertanyaan kawan-kawan ini fundamentalnya. Mohon kepastian. Silakan Pak Ketua. Kawan-kawan hari ini bekerja sebagai karyawan karena saya sepakat dan mengutip Undang-Undang Cipta Kerja bahwasanya kawan-kawan dipekerjakan secara ilegal karena harus sinkron pemahaman kita semua terhadap langkah hukum yang akan kita sepakati nantinya tentang kejahatan hak asasi manusia. Oleh karena itu saya sepakati bahwasanya kawan-kawan hari ini dipekerjakan secara ilegal. Bukan kata saya, tapi kata Undang-Undang Cipta Kerja. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau bekerja dengan pihak masyarakat adat Tambusai Utara atau Polapir, bagaimana tentang perusahaan? Bapak saya tadi bilang nanti kami dipecat. Kalau dipecat itu tidak mungkin. Tapi kalau diintimidasi itu pasti. Sampai pada akhirnya akan meneken surat pengunduran diri. Dan itu tidak kami perbolehkan. Kalau Bapak udah mengamanahkan sama kami, biarkanlah sampai dia pecat. Itu 3. Mengenai fasilitas rumah dinas apa sebagai, saya tanya lagi. Kalau memang rumah dinas berarti yang menempati karyawan. Mana kapasitas dia sebagai karyawan? Mana bukti dia sebagai karyawan, Bapak? Iya. Jadi hari ini kesimpulannya ada cinta yang tak berbalas. Kalian mencintai dia, dia tak mencintai kalian. Ini dia bayar, dia gaji, itu perbuatan ilegal. Karena 3 tahun kata undang-undang, seseorang itu harus diberikan SK-nya. Baik diminta atau tanpa diminta. Kalau tidak diberikan oleh pemberi kerja, maka pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerjanya secara ilegal. Masuk kakak 2. Surat kuasa khusus nomor 41 dari Kementerian KFA, dari Kementerian Tenagakerjaan, dari Kementerian Rantau Kasai, dari Kementerian Rumah 10 tahun 2025 yang dikeluarkan firman pemadil dan ditandatangani oleh para pemberi kuasa dalam hal ini Yosofi Guno, Abdul Karim Telang Buana, Firman Nase, Yunimiyai Nijai, dan Melia Jega Oliwarman Jilibu. Khususnya saya bertindak untuk dan atas nama mereka berdasarkan keputusan mereka untuk mewakili kepentingan mereka sebagai pekerja atau karyawan atau korban yang diduga dipekerjakan secara ilegal dalam hal untuk mempertahankan haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya.
dalam hal ini menghadap kepada jajaran direksi PT Torganda Rantau Kasai dan seluruh pihak yang mempunyai korelasi hukum dalam hal ini terhadap segala proses untuk memperjuangkan hak-hak para pemberi kuasa di atas, termasuk menghadap ke Dinas Ketenagakerjaan baik tingkat Kabupaten Pekanbaru Hulu maupun tingkat Ketenagakerjaan Provinsi Riau maupun tingkat Kementerian dan Presiden Republik Indonesia. Mungkin itu Pak, ini nanti saya kasih pertinggalkan sama Bapak fotokopi dari surat kuasa kita Pak, rekening kita, bahwasannya kita bukan LSM, kita juga bukan preman, bahwasannya kita hadir dan datang sini berdasarkan amanat dan perintah undang-undang, sebagaimana advokat adalah merupakan satu bangsa, hakim, jaksa, pengacara, polisi adalah penegak hukum. Itu tertuang dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman dan Undang-Undang 18 tahun 2003. Silakan nanti dikonfirmasi semua, bisa melalui melihat dasar hukumnya, bisa melalui internet. Izin Pak menyampaikan kedatangan kami. Satu yang pertama yang mau kami minta tentang kejelasan status klien kami. Kejelasannya dalam hal ini kapasitas dan legal standing mereka hari ini seperti apa. Yang pertama yang kami tanyakan, sejak kapan mereka bekerja dan apa bukti mereka sudah diangkat atau dalam hal ini surat keputusan mereka diangkat jadi karyawan dari tahun berapa sampai kapan. Yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, kapan surat keputusan dari PT Torganda dalam hal ini jajarannya bisa diterima secara fisik oleh klien kami. Yang ketiga, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban hukum, baik pertanggungjawaban moral terhadap keadaan klien kami selama 3 bulan yang tidak bekerja. Yang keempat, sebagaimana seyogianya terhadap keadaan di lapangan dan terhadap kegiatan hari ini, apakah klien kami dikasih atau tidak dikasih bekerja oleh pihak manapun, baik pihak luar maupun pihak Torganda, karena seyogianya klien kami hanya seorang pekerja Pak. Dia tidak mengetahui masalah sengketa tanah, termasuk tentang PKH, termasuk tentang hak wilayah adat Melayu Riau. Itu bukan kapasitas mereka. Mereka hadir datang di sini orang yang awalnya disuruh bekerja. Makanya kami meminta surat keputusan itu Pak. Karena dari beberapa laporan yang kami terima dan kemungkinan nanti kita akan investigasi melibatkan pihak-pihak stakeholder yang terkait terhadap dari awal ada yang 10 tahun, 20 tahun terhadap keadaan-keadaan yang mereka terima, itu akan kita uji. Pembantaran, pembelaan dari pihak Torganda kita terima dengan catatan akan kita buktikan dalam proses hukum dan waktu dekat ini. Mungkin itu kata Pak saya Pak, selaksanakan dasar hukum. Dan saya harap Bapak juga menjawab saya dengan dasar hukum. Karena datang saya kemari adalah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan bayaran. Saya juga tidak pernah meminta memungut satu rupiah pun kepada klien saya dan karyawan hari ini terhadap perjuangan ini. Terima kasih Pak. Saya dan Bapak sekalian, khususnya yang ada di perkebunan Rantau Kasai ini, itu yang menjadi pekerjaan kami dulu saat ini. Izin Pak, tadi kan sudah saya sampaikan dari beberapa proyek, izin saya mengulangi. Sekaligus saya perkenalkan sama Bapak, ini ketua tim Dinas Kabusai Utara. Jadi Pak, yang mau dipertanyakan Pak, hal yang urgent dan penting itu kan tentang surat keputusan status mereka, bukan keterangan ya Pak ya, surat keputusan pengangkatan mereka karyawan. Apakah mereka itu karyawan bagaimana, apakah PKWT, apakah PKWTT, apakah cerita tentang mereka ini buruh harian lepas, apakah cerita mereka ini buruh musiman, apakah mereka ini seperti apa statusnya. Kami kan meminta surat keterangan itu secara resmi Pak. Kami tidak meminta surat keterangan yang isinya menjelaskan memang benar mereka ini karyawan PT Torganda. Kami tidak meminta itu Pak. Kami minta sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, jelaskan secara detail kapan mereka mulai kerja, di mana letak kerjanya, apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Apakah status mereka karyawan sebagai apa? Apakah dia harian lepas? Apakah kontrak? Apakah buruh? Itu kan harus dijelaskan Pak. Sampai hari ini ada yang 20 tahun tidak mendapatkan itu. Apa yang menjadi permasalahan Pak? Kebetulan saya mantan legal corporate PT Musimas Pak di Belawan. Dan akhirnya saya tinggalkan itu karena proses yang tidak saya sepakati. Jadi pada intinya mereka kan butuh dasar hukum untuk memastikan, walaupun saya tahu ada BPJS, ada jam sostek,
Tapi kan SK itu mereka perlu Pak, bukan surat keterangan, tetapi menjelaskan detailnya. Who I am, siapa saya sebenarnya? Sejak kapan saya mulai di sini? Apa tugas saya? Itu kan harus secara tertulis Pak. Kita harus sepakati bahwasanya negara ini adalah negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Negara ini juga dikorbankan darah karena supaya tidak ada lagi penjajahan terhadap bangsanya sendiri. Yang saya tidak sepakati, janganlah kita sudah merdeka dan sudah bertumpah darah, kita seolah-olah dijajah di negeri kita sendiri Bapak. Yang kita minta cuma surat itu. Masalah, saya juga tahu mungkin kalau kita PHK nantinya itu menjadi pertimbangan secara ekonomi bagi personalia, dan yang saya juga paham Pak, karena saya itu legal corporate perusahaan saya juga. Jadi kita juga paham gimana yang terjadi secara sistematis, trik dan intrik kita untuk mengurangi proses budgeting di perusahaan. Kita paham itu Pak, kita sangat paham itu. Tapi kalau Bapak bilang ini belum cerita tenaga kerja, kita belum cerita cerita ini belum ini belum ada di SP1, SP2. Kalau memang hari ini juga tidak ada surat yang jelas secara detail mencantumkan identitas klien saya, mencantumkan posisi kerjanya sebagai apa, mencantumkan tentang hak dan kewajiban mereka, mencantumkan tentang apa hak-hak yang mereka dapatkan, mulai dari apa dan sampai kapan. Kalau itu juga tidak detail, kalau Bapak tidak bisa memberikan itu secara kepastian hukum, maka kami akan melakukan perangkat negara, dalam hal ini negara, untuk hadir melakukan penindakan dan pengambilan terhadap hak detail mereka. Dan itu legal dan sah secara undang-undang. Karena perbuatan saya datang kemari Pak, saya juga berdasarkan undang-undang, makanya saya jelaskan. Dasar saya masuk kemari Undang-Undang 18/2003. Saya adalah advokat, boleh melakukan pembelaan. Syarat saya melakukan pembelaan harus ada surat kuasa. Saya penuhi itu Pak. Mungkin Bapak pun sarjana hukum, nggak mungkin saya ajari konsideran tentang Undang-Undang 18/2003. Dan kalaupun Bapak hari ini mau mengajak saya berdebat, tapi kita punya dasar hukum, saya siap Pak. Kita bedah semua sebelum terjadinya Undang-Undang Omnibus Law, sebelum terjadinya Undang-Undang Cipta Kerja, masih Undang-Undang Cipta Kerja yang lama yang mengadopsi proses outsourcing, kita akan bedah itu semua hari ini. Yang kita minta keterangan detail, resmi, surat keputusan pengangkatan mereka, entah mereka karyawan seperti apa Pak, PKWTT, PKWTK, harian lepas Kak, tapi itu jelas secara hukum. Karena dari situ kita akan tahu aturannya terhadap proses pesangoran. Kalau memang pihak Bapak tidak mau memphk mereka, tetapi 3 bulan hari ini klien saya sekaligus saudara-saudara saya udah hari ini tidak ada berkegiatan apapun dengan alasan lahan dikuasai X, lahan dikuasai B, dan karena konflik di lahan, dan itu tidak kapasitas mereka mencampurinya. Itu jelas. Kecuali Bapak tetapkan mereka adalah SK mereka, Bapak tunjuk mereka sebagai algojo misalnya, sebagai pengamanan semuanya ini. Itu pun ada batasnya di atas undang-undang. Kan nggak mungkin juga Bapak angkat mereka itu melanggar perbuatan undang-undang seperti contoh, Bapak jadikan udah siapa boleh masuk kita bunuh. Itu kan melanggar sesuatu yang perbuatan pidana, sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat, dengan hukum yang berlaku dan kebiasaan yang positif, itu bertentangan secara undang-undang dan batal demi hukum. Makanya saya tanya itu saja Pak. Kalaupun hari ini Bapak suruh lagi seperti biasa Pak, tolong hargai saya hari ini. Udah saya ini orang yang berbuat hari ini Pak, karena melihat menurut pendapat saya udah terjadi pembodohan, penindasan yang bertahun-tahun. Kalau masalah pihak Bapak mengatakan tidak ada pembodohan, penindasan, itu hak Bapak dan hak saya juga berbicara. Makanya saya gunakan kalimat di sini Bapak. Oke, korban yang diduga, saya bilang diduga Pak, dipekerjakan secara ilegal. Masalah nanti bagaimana ini, ya saya akan buktikan. Tapi nggak kepada Bapak, ada ranahnya. Makanya misi saya kemarin hari ini, ya kan? Bagaimana tentang status SK mereka, karena mereka dapat surat keterangan Pak. Mereka bukan mengurus BPJS Pak. Mereka juga bukan mau pinjam uang sama KUR Pak. Itu saja Pak. Kalau memang itu memang contoh Bapak bilang, yang ada perbuatan kita seperti ini, ya kita terima Pak. Tinggal kami uji. Apakah menurut undang-undang negara ini, menurut peraturan undang-undang negara ini, menurut jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, produk yang Bapak ciptakan sah atau tidak, ada nilai atau tidak di mata hukum. Itu saja. Mau kayak mana? Contoh, Bapak bilang gini, surat keterangan itu adalah satu kesatuan, itu yang kami anggap SK. Kita ambil yang sudah beredar hari ini contohnya, kita ambil itu Pak, kita akan uji
Kita akan tanya kepada pihak pembuat undang-undang, ini nggak yang dimasukkan SK. Kita nggak akan jawab, Pak. Karena kalau saya pengacara mereka, pasti saya berpihak. Saya tanya sama yang membuat regulasi undang-undang selaku wasit. Komisi Biar kubacakan sekali lagi ya. Memang agak rajin kita malam ini. Berita yang mau kita sepakati ini, berita yang mau diteken, mau disepakati. Berita acara audiensi masyarakat suku Melayu Rantau Kasai dengan karyawan yang terzolimi oleh pihak PT Torganda. Hari tanggal Kamis 30 Oktober 2025, waktu rapat pukul 8 WIB, tempat rapat Balai Adat, pimpinan rapat Datuk Suku Melayu Rantau Kasai, Notulen Sapril, peserta rapat, masyarakat suku Melayu dan karyawan terzolimi oleh PT Torganda. Agenda rapat penentuan langkah-langkah lanjutan kerjasama. Hasil keputusan rapat. Pada hari ini tanggal 30 Oktober 2025 pukul 20 WIB atau jam 8 telah duduk bersama masyarakat adat suku Melayu Rantau Kasai dengan karyawan Abdeling 456 PT Torganda membahas bagaimana kelanjutan kerjasama dalam pengelolaan areal tanah wilayah yang telah diploting masyarakat adat suku Melayu Rantau Kasai kurang lebih 3.300,72 hektar. Malam ini akan disepakati poin-poin yang akan dituangkan. Maksudnya yang akan dituangkan adalah pengajuan dari pihak kita ke masyarakat adat Melayu Rantau Kasai dan pengajuan dari masyarakat adat Melayu Rantau Kasai. Tadi sudah diajukan poin-poinnya. Dan itulah nanti yang akan disepakati dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU. Oke, yang mana keduanya dibuat dalam rangkap asli, dua-dua nanti dibubuhi materai. Serta malam ini juga membahas bagaimana langkah-langkah dalam upaya menuntut hak karyawan PT Torganda yang selama ini juga tidak dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini pihak karyawan telah memberikan kuasa penuh kepada kuasa hukum masyarakat suku Melayu Rantau Kasai dan pihak karyawan bersedia bekerja bersama dengan masyarakat suku Melayu dalam upaya penguasaan tanah wilayah tersebut dari pihak manapun. Baik pihak perusahaan maupun pihak negara melalui perusahaan Agrinas selanjutnya akan bekerjasama juga dalam hal pengelolaan tanah hak wilayah tersebut. Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan lampiran daftar hadir peserta kegiatan serta dokumentasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini. Rantau Kasai 30 Oktober 2025, penyelenggara rapat pengurus Persekutuan Melayu Rantau Kasai atau PMRK, Sekretaris Aprinando Sarjana Hukum, Pucuk Suku Induk Dalam T. Alwijon AJT, Pucuk Suku Majorokan Samsul Barlikan, atas nama karyawan nanti yang mewakili Bapak kita Pak Gulo. Diketahui oleh Payung Nogori, Bapak Sariman Sregar. Jadi sebelum bertanya biar saya jelaskan, ini hanya berita acara dan kesepakatan nanti akan dituangkan dalam bentuk MOU. Jadi ini membuktikan bahwasanya bahwasanya sebelum MOU itu diputuskan berdasarkan musyawarah hari ini. Isi-isinya yang mana terlebih dahulu sudah dibicarakan dan sudah diajukan oleh masing-masing pihak, baik pihak masyarakat adat Melayu Rantau Kasai, baik pihak karyawan yang terzolimi oleh PT Torganda. Karena MOU itu sudah didasari dengan ini, maka kalau nanti ditandatangani kesepakatan itu, maka para pihak sudah dianggap mengerti. Karena MOU itu dibuat dan ditulis dan isinya adalah merupakan hasil buah pikir keinginan masing-masing pihak tanpa ada wacana pembodohan ataupun hanya menyenang-nyenangkan atau iming-iming harapan seperti mana hari ini yang pernah kita lewati dengan PT Torganda. Jadi kedepannya besok akan saya sampaikan isi-isi poin-poinnya. Udah besok aja biar disampaikan. Malam tadi. Jadi pada intinya nanti pada intinya besok akan saya sampaikan sama ketua isi draft-draftnya yang akan kita teken, dan nanti kalau kurang jelas nanti saya akan jelaskan. Kita bertemu lagi nanti Abdeling 4 di rumah Pak Gulu. Jadi itulah. Jadi hari ini
Ditekenlah nanti ini berita acaranya, dan saya harap begitu nanti diteken MOU, karena masing-masing MOU itu adalah konsekuensi hukumnya ada bagi para pihak yang tidak menjalankan itu, baik pihak masyarakat adat Rantau Kasai dan pihak karyawan yang terjolimi masing-masing.